Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Darussalam Tarbiyah yakni Kiai Ahmad Fathir Huda, yang saya hormati semua dewan guru yang sempat hadir pada pagi ini, serta anak ibu, santriawan dan santriwati yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka kembali, sudah memasuki hari ke-6 puasa, ke-7. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Salawat serta salam telah kita turunkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dalam turunan jalan nur, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita wajib bersyukur karena masih beri umur panjang dan mudah-mudahan barokah, karena umur ini tidak ada yang tahu, meskipun sudah tua atau muda tidak tahu sampai kapan, dan mudah-mudahan umur kita bisa panjang umur dan barokah. Amin. Juga marilah kita agar lebih menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, pada kita bersama-sama bacakan selawat tiga dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin hifzil qulubi wa dawaiha wa tidak ada alasan bagi yang laki-laki itu tidak puasa. Tapi kalau yang perempuan takutnya ada tamu itu ada terkecuali. Tapi kalau untuk laki-lakinya
tidak ada alasan untuk tidak puasa. Mari semangat. Semangat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa sampai di hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di sini temanya Ramadan, bulan Al-Qur'an. Mungkin ada yang ngerti masuk di sini Ramadan bulan Al-Qur'an. Ramadan bulan Al-Qur'an adalah, yaitu sering disebut sebagai bulan Al-Qur'an karena memiliki keterkaitan erat dengan turunnya Al-Qur'an dan aktivitas umat Islam dalam memperbanyak ibadah terkait Al-Qur'an. Jadi kalian ketika mendengar apa itu bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, karena di sini sangat erat dengan turunnya Al-Qur'an. Sampai di sini bisa paham bulan Ramadan kenapa disebut bulan Al-Qur'an? Karena bulan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan turunnya Al-Qur'an dan juga aktivitas para muslimin muslimat di bulan Ramadan. Mereka banyak mempelajari atau memperdalam tentang ilmu Al-Qur'an. Di sini lanjut. Dalil-dalil tentang Ramadan dan Al-Qur'an. Ada yang tahu Al-Qur'an itu diturunkan di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Qur'an. Di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, di mana bulan yang dalamnya diturunkan atau bulan Al-Qur'an. Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu itu apa malam Lailatul Qadar? Malam bulan. Kali ini jadi dunia. Malam Lailatul Qadar itu malam terakhir dalam 10 terakhir. Biasanya tepat pada malam ganjil. Makanya di hari itu dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Hanya malam 27 terus 25, intinya di malam ganjil, di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi tidak ada yang tahu gitu. Makanya setiap malam ganjil kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, baca Al-Qur'an dan ibadah yang lainnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajawdan nasi wa ajawdu kama yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar memberi. Nabi Muhammad orangnya tidak pelit, orang yang gemar memberi. Jadi orang yang gemar memberi termasuk juga cinta kepada Rasulullah. Jadi jangan jadi orang yang pelit, karena Nabi Muhammad mencontohkan untuk gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Jadi ketika masuki bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu makin semangat untuk memberi. Maksudnya bisa sedekah dan lainnya. Itu di bulan Ramadan makin membara. Tatkala Jibril menemui beliau setiap kalinya di bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ketika Nabi Muhammad dihampiri oleh malaikat Jibril, ketika bulan Ramadan Nabi Muhammad banyak mempelajari Al-Quran. Hadis Bukhari nomor 3594 dan Muslim nomor 2307. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di Ramadan. Hal ini menjadi teladan bagi umat untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Anak-anakku sekalian, di sini di bulan Ramadan ini malah kita ramaikan atau lebih semangat lagi untuk hadir di masjid atau mushola untuk tadarusan. Juga maksudnya ramai ini bukan untuk pirang-pirang, bukan untuk pas pirang-pirang aja juga atau main do. Jadi ramaikan masjid di sini maksudnya kalian itu ke masjid banyak yang ngaji, juga ibadah yang lain, sholawat dan zikir. Karena belum tentu untuk tahun depan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Ya alhamdulillah, bagian bisa sampai lagi di bulan Ramadan. Di sini selanjutnya teladan para ulama dalam menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di sini satu, Al-Aswad bin Yazid di sini menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam di bulan Ramadan. Setiap 2 malam beliau menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, Qatadah bin Da'am, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari di bulan Ramadan. Setiap 3 hari di bulan Ramadan dan setiap malam pada 10 hari terakhir. Jadi beliau itu hatamnya setiap 7 hari, 3 hari, dan juga di malam 10 hari di bulan Ramadan. Imam Syafi'i di sini menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Jadi Imam Syafi'i ini hatam seminggu kali, 60 kali dalam sebulan Ramadan beliau hatam 60 kali. Dan Ibnu Asakir menghatamkan Al-Quran setiap hari selama Ramadan. Benar hatam. Coba di sini saya tanya, apakah di sini ada yang sudah hatam Quran? Hatam sudah? Satu 30 juz hatam. Masya Allah. Ada yang masih separuh atau ada yang masih sesuaikan, misalkan benarnya kena sejus, atau ada yang setiap harinya sampai yang laki cuma publik ada program hatam di bulan Ramadan. Betul, berarti ngaji dengan tinggal mari tarawih. Bisa
kalian berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bagi yang sudah lancar ngajinya, daripada digunakan untuk hal-hal yang lain, alangkah baiknya digunakan untuk mengaji atau program khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Selanjutnya, Ramadan adalah momentum bersama Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut bulan Al-Quran? Karena menjadi waktu yang penuh berkah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kitab sucinya. Ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Malah kita jadikan Ramadan ini lebih bermakna dengan memperbanyak interaksi bersama Al-Quran. Di sini tentunya masih ada dari kalian yang belum lancar atau belum fasih membaca Al-Quran, namun jangan berkecil hati. Dan juga sebagai masukan atau saran buat anak-anak sekalian, belajarlah Quran sampai kapanpun, sampai usia. Karena saya banyak memperhatikan yang jadi patokan untuk belajar atau ngaji di masjid ataupun di mushola, ketika sudah menginjak SMP atau MTS, mereka punya banyak yang berhenti untuk ngaji di mushola atau masjid. Itu jangan jadikan ukuran, karena saya banyak memperhatikan ada yang masih banyak, ada yang belum lancar untuk mengaji. Jadi untuk belajar Quran itu tidak ada batasan. Ataupun bagi yang muda atau yang tua, tetap semangat. Eman-eman ketika sudah dewasa pasti tidak tahu ngaji. Alhamdulillah bagi yang sudah lancar, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kalian baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sarankan, mumpung masih kecil atau masih sekarang ini, kalian tetap semangat untuk belajar mengaji atau belajar Al-Quran, karena nanti ketika kalian terjun masyarakat atau ada keluarga kalian yang sakit ataupun yang meninggal, itu pasti dibacakan Al-Quran. Dibaca, misalkan kalian pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Jepang dan yang lainnya, ketika ada keluarga kalian atau sanak famili yang sedang sakit atau meninggal, meskipun pintar matematika atau bahasa Indonesia, tak akan bisa baca matematikanya, baca bahasa Inggrisnya, pasti yang disuruh untuk baca Al-Quran. Makanya buat anak-anak sekalian, tetap belajar Al-Quran sampai kapanpun, sampai kalian benar-benar fasih ataupun lancar baik tajwidnya ataupun makhraj hurufnya. Di sini saya akan membacakan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Adalah saya rangkumkan sedikit buat kalian. Ada 4, terus sebenarnya ada banyak keutamaan baca Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai penolong di hari kiamat. Jadi bagi anak-anak atau orang-orang yang sering baca Al-Quran, akan memberikan penolong nanti di hari kiamat. Nanti semua kita misalkan fikih istiqomah ngaji surat Al-Mu'min Marisa, itu nanti bisa dimintai pertanggungjawaban Allah
saya sudah sering baca surah Al-Mulk, masa saya mau dimasukkan ke neraka? Nanti akan memberikan syafaat kalau baca surah Yasin, surah Ar-Rahman. Ya, sering-seringlah baca Al-Quran. Terus Allah menurunkan ketenangan, rahmat dan pujian kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Di orang yang sering membaca Al-Quran, pikirannya akan tenang dan mendapatkan rahmat Allah SWT. Juga selanjutnya mendapatkan pahala yang berlipat. Orang yang sering baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, puasanya atau pahalanya itu dilipat gandakan. Cepat lelah atau lesu. Itu tipsnya. Yang kedua, kalian ngaji misalkan satu kali setelah sholat fardu berapa? 2 lembar atau 3 lembar, biar tidak terasa. Misalkan kalau yang belum terbiasa ngaji banyak, misalnya 1 hari terus langsung pada bulsok itu caranya bisa setelah sholat mari subuh, mari sahur, setelah sahur kalian ngaji 2 lembar, terus zuhur 2 lembar lagi, asar 2 lembar lagi. Di situ tidak akan terasa. Itu tip yang kedua. Terserah kalian mau pakai tips yang mana. Misalkan mau yang pertama langsung setelah sholat fardu. Di sini kalau yang memang sudah terbiasa, ini siapa namanya? Kamu sudah 1 juz, 131 hatam sekali hari ke-7. Berarti gimana sistemnya? Nah, ini itu setelah sholat fardu, berarti gimana? Sistemnya gimana? Ngaji. Jadi selesai 30 juz, masuk. Berarti mau dilanjut bisa 2 atau 3 dalam sebulan. Jadi buat yang lain yang belum baca, kayak siapa ya? Pokoknya yang intinya yang masih belum baca, tetap semangat ya, tetap semangat untuk mengaji. Pahalanya karena pahalanya berlipat ganda. Dan yang juga yang sudah lancar, meskipun lancar tapi tidak ngaji, itu tidak lancar pas ngaji itu lebih baik. Itu tentang Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan dengan menulis materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.